Sebuah apotek di kawasan Jalan Mastrip, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, dibobol komplotan maling pada Kamis 17 April 2025. Kabarnya uang tunai diperkirakan berjumlah belasan juta rupiah yang tersimpan dalam brankas apotek Raib. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim, yaitu Luhur Pambudi. Baik, rekan Luhur, silakan untuk laporan selengkapnya. Oke, baik Arin. Di sebuah apotek di kawasan Jalan Mastrip, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dibobol komplotan maling pada Kamis 17 April dini hari kemarin. Kabarnya uang tunai yang diperkirakan berjumlah belasan juta rupiah yang tersimpan di dalam brankas apotek Raib. Pantauan Tribun Jatim di lokasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat terpantau beberapa anggota tim Inafis Polrestabes Surabaya dengan bekerja sama bersama dengan anggota unit reskrim Polsek Karangpilang, Polrestabes Surabaya melakukan olah TKP. Kemudian mereka kabarnya memang sudah melakukan olah TKP tersebut sejak pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dan melakukan penyisiran di area ruangan dalam di apotek tersebut termasuk juga di sekitar halaman di sekitar bangunan apotek. Kemudian terpantau juga beberapa barang bukti yang ditemukan di lokasi telah diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian barang bukti tersebut juga dibawa ke Mapolsek Karangpilang untuk dilakukan penyidikan. Menurut keterangan dari pegawai apotek yang berinisial MH, bahasanya pihaknya baru menyadari toko apotek temannya bekerja menjadi sasaran pembobolan komplotan maling saat pemilik apotek datang untuk pertama kali untuk membuka apotek sekitar pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi pintu pagar besi rolling terbuka, lalu terpantau kotak brankas warna putih yang sama juga teronggok tepat di belakang pintu masuk atau pintu kaca utama dari apotek tersebut. Kemudian kondisi berangkat tersebut dalam keadaan terbuka, tercongkel dan posisi pintunya juga tergeletak di dekat kotak tersebut. Kemudian kondisi bagian dalam brankas kosong yang menandakan memang seluruh seisi barang yang merupakan isinya adalah uang tunai berjumlah sekitar belasan juta rupiah sudah raib di bawah pelaku. Berdasarkan informasi yang diketahui oleh karyawati MH itu sendiri, bahwa komplotan pelaku itu membobol apotek tersebut bermodus dengan mematikan sekring listrikan yang menyuplai bangunan apotek tersebut. Setelah mematikan listrik bangunan apotek tersebut, komplotan tersebut mulai melakukan aksi kejahatannya atau aksi membobolannya, yakni mulai membobol pintu pagar besi rolling door warna hitam agar dapat masuk ke area bangunan apotek. Kemudian para pelaku juga merusak instalasi kabel data dan kabel listrikan perangkat perekaman CCTV yang terdapat di area paling ujung sisi dalam dari bangunan apotek yang berada di area sisi dalam juga di balik bilik kasir. Setelah merasa bahwa aksi mereka tidak lagi terpantau kamera CCTV, komplotan maling tersebut juga akhirnya mulai menyeret brankas yang tersimpan di salah satu ruangan. Sebenarnya ruangan itu adalah ruangan untuk penyimpanan obat, tapi di situ juga terdapat brankas yang digunakan oleh pihak manajemen apotek untuk menyimpan uang tunai. Kemudian ruangan tersebut sebenarnya terhubung langsung dengan lorong utama yang terhubung dengan deretan etalase dari apotek tersebut. Kemudian pelaku utamanya menurut kesaksian dari karyawati itu, pelaku langsung menyeret kotak berangkat tersebut untuk dibawa ke depan pintu apotek lalu melakukan pembongkaran di situ. Kemudian seluruh seisi barang atau seisi uang yang ada di dalam brankas itu diambil oleh para pelaku, dan ternyata menurut kesaksian dari karyawati MH itu sendiri, pelaku diduga kuat bermaksud juga untuk mencuri motor operasional milik apotek yang saat itu diparkir di dalam atau di sela dari etalase obat yang ada di dalam apotek tersebut. Namun pelaku sebenarnya mengurungkan aksinya itu karena kesulitan untuk membobol kunci kontak dari motor tersebut, dan pihak kepolisian menyadari kalau ternyata pelaku juga berusaha untuk melakukan percobaan pencurian motor di dalam apotek tersebut setelah melihat kondisi lubang kunci kontak motor memang dalam keadaan rusak. Kemudian menurut kesaksian dari M itu sendiri, ternyata aksi pembobolan terhadap apotek tempatnya bekerja juga sempat terjadi di bangunan apotek yang bermerek sama, yakni yang lokasinya ada di kecamatan lain di kota Surabaya. Menurut kesaksian dari MA itu sendiri, kasus pertama
menimpa apotek yang ada di kawasan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Yakni terjadi pada bulan Februari tahun 2025. Kemudian untuk kasus kedua menimpa apotek yang berlokasi di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya pada bulan Maret atau pada pertengahan bulan Ramadan kemarin. Kemudian untuk kasus ketiga adalah kasus pencurian yang terjadi atau menimpa di apotek tempat dia bekerja di kawasan Jalan Mastrip yang berlokasi di Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Kemudian untuk kasus kriminalitas yang terjadi atau yang menyasar di apotek tempat MH bekerja sendiri ternyata bukan kasus yang pertama kali. MH mencatat ada sekitar 5 kasus kejadian kasus kriminalitas yang memang terjadi di tempat apotek tempat dirinya bekerja. Kasus pertama, MH pernah mengalami insiden ponsel milik pribadinya dicuri oleh salah seorang oknum pengunjung yang memang memanfaatkan celah saat dirinya mengambil obat di dalam bilik atau dalam salah satu ruangan tempat penyimpanan obat. Kemudian seorang oknum pembeli pelaku pencurian itu langsung mengambil ponsel miliknya yang tergeletak di meja kasir. Kemudian untuk kasus kedua, yakni ada beberapa oknum masyarakat yang sengaja mengutil atau mengambil beberapa obat yang ada di etalase apotek. Kemudian para pelaku membawa kabur dan ternyata aksinya itu sempat rekam CCTV dan pihak manajemen apotek tempat dia bekerja atau tempat MH bekerja melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Karangpilang, Kota Surabaya. Kemudian untuk kasus ketiga, pernah juga ada kejadian pencurian motor yang menimpa salah satu kurir pengiriman obat dari yang memang bekerja di apotek tersebut. Kemudian ada juga kasus percobaan pencurian motor untuk yang kedua. Dan ini tapi untungnya ini adalah kasus percobaan, jadi pelaku gagal untuk membawa motor tersebut, motor milik pengunjung yang diparkir di depan apotek, namun berhasil dipergoki, namun pelakunya berhasil kabur. Dan kasus kelima adalah kasus pencurian atau pembobolan brankas atau pembobolan toko apotek yang berhasil menguras uang yang ada di dalam brankas yang ada di apotek kawasan Jalan Mastrip, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Demikian reportase kami, Arin, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.